Jadi semua badannya dulu baru kita translate. Oke, baik. Kalau saran saya, nanti ketika sudah selesai semua, Bapak Ibu, artikelnya, baru silahkan translate per kalimat saja. Sitasi jangan sampai ikut. Nah, kalau nanti sitasi ikut, itu bisa merubah menjadi manual edit, Ibu. Nanti Ibu akan bekerja 2 kali mensitasi ulang. Nah, mungkin nanti ini materi template bisa dicontohkan cara untuk translate-nya bagaimana. Nah, nanti akan dicontohkan juga, Bapak Ibu. Makasih, Mas. Iya, sama-sama itu. Nah, sudah tidak terasa nih Bapak Ibu di pertemuan ketujuh. Nah, di pertemuan ketujuh ini nanti kita akan pemindahan template secara cepat, kemudian masuk ke materi Grammarly. Nah, Grammarly sendiri berfungsi untuk finalisasi paper ketika sudah berbahasa Inggris. Nah, fungsinya untuk memperhalus kosakata bahasa Inggris Bapak Ibu. Nah, sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan dari pertemuan pertama sampai pertemuan keenam? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Atau malah bingung, Mas? Nggak nyantol semua. Nah, Mas mau tanya Mas, silakan Ibu Rini. eh, gini saya kan mau tulis artikel ini kan dari laporan disertasi saya ya. Ya, Ibu. Nah jadi laporan disertasi itu kan waktu itu dikerjakan di laptop yang lain gitu kan ya. Mendelainya jadi Ya, laptop yang lain. Nah terus sekarang saya coba ganti laptop yang baru, kemudian cari yang apa namanya sitasi yang sudah saya buat yang di dalam laporan disertasi itu saya hubungkan lagi ke Mendeley di laptop yang baru. Nah, itu beberapa itu tidak tertelusuri, artikelnya itu nggak ada di Mendeley yang baru itu gimana ya? oke. Apakah sebelumnya juga menggunakan Mendeley, Bu? Iya. Sebenarnya, kalau Ibu juga menggunakan Mendeley, nah, tinggal masukkan email yang sama. Oh. Jadi kalau emailnya sama, data-data di Mendeley yang lama itu masih ada semua, Ibu. Masih tercantum semua. Kalau misalnya emailnya berbeda, jadi waktu itu pakai Mendeley kan pakai Ya, laptop anak saya gitu kan ya, Mendeley-nya jadi kan Mendeley dia. Jadi kalau di laptop di kita berarti harus pakai Mendeley apa email yang sama dengan laptop sebelumnya. iya, Ibu, benar sekali. Jadi walaupun kita memasukkan referensi PDF melalui laptop A. Nah, kemudian kita mempunyai laptop baru nih, Bapak Ibu, laptop B. Kita membuka Mendeley, kemudian kita login dengan akun yang sama, nanti file-file yang sudah kita masukkan atau daftar pustaka yang ada di Mendeley itu juga ikut ada. Jadi tidak hilang, Ibu. Kalau misalnya kita mau ngecek gini, kita buka laporan, kemudian kita Ya, mau cek kan sudah ada citasinya itu. ya, Kemudian kan kita klik itu kan ada tanda kayak di apa di border gitu ya, apa yang tanda merah tanda hitam di blok kayak di blok itu kan ya Mas ya. ya, Ibu. Nah, itu kan nyambungnya ke daftar pustaka ya. Tapi Ya, kalau kita mau dibalik gitu ke Mendeley-nya itu caranya gimana? nanti bisa ketika misalnya saya contohkan saja. Nah, saya contohkan saja. Di sini saya tidak mempunyai referensinya nih, Bapak Ibu, di bagian Mendeley saya. Nah, saya copy saja. Saya pastekan. Nah, nanti juga bisa Ibu. Tinggal kita masuk ke bagian, oke, dibuka dulu Mendeley-nya.
Oke, tinggal insert bibliografi saja. Nah, nanti kalau yang atas menggunakan Mendeley, di bagian daftar pustaka itu kan akan ke input. Nah, nanti ada notifikasi nih, Ibu. Notifikasi tersebut berisi di dalam Mendeley-nya Ibu itu tidak ada referensinya. Apakah Ibu mau menyimpan? Tinggal oke saja. Nah, nanti akan masuk ke dalam Mendeley-nya Ibu juga. Jadi nanti akan tersimpan otomatis. Bagaimana Ibu? Atau apakah masih bingung? Bisa tolong ditampilkan lagi nggak Mas yang tadi? Halo, Ibu Rini. Baik, Bu. Nah, jadi nanti bisa juga ketika saya filenya hanya apa ya? Ibaratnya saya minta file teman. Nah, kan saya tidak ada referensi di insert bibliografi. Nah, Enggak. Maksudnya gini, kalau misalnya cepat coba muncul lihat notifikasi, Bu. di notifikasinya di mana? Nah, ini kebetulan tidak muncul, Ibu. Nanti sebelum setelah klik insert bibliografi, nanti akan muncul notifikasi. Kebetulan yang saya contohkan itu tidak muncul. Oh ya. Nanti akan Kalau muncul misalnya boleh boleh tarik ke bawah nggak Mas bibliografi. yang ada tulisan bukan di daftar pusakanya. Di atas boleh boleh lihat di artikelnya. Nah, yang ada Gimana, Ibu? citasinya. Nah, Ya. misalnya 11 itu ya, 11 Ya. eh misalnya di Gimana satu satu? satu misalnya ini kan ada Ya. citasinya satu ya. Nah, Ya. cara kita melihat kalau ini ada di Mendeley kita bagaimana? Oke. Nah, kita harus ubah dulu nih, Bu. Kalau enggak di daftar pustaka kita, di Heeh. daftar ya, Daftar pusaka nomor satu berarti kan tadi ya. ya. Nah, di sini kan ada judul atau ada autornya. Ya. Tinggal copy salah satu, misal judul. Oh, oke. Oke. Copy masuk ke bagian Mendeley, kita cari. Nah, ada ini, Bu. Caranya nanti seperti itu, Ibu. Oh, ya, oke. Iya. Bagaimana, Ibu? Apakah sudah terjawab? Ya, ada satu lagi, cuman saya lagi buka Mendeley saya ini. Oke. Ada yang tulisan Mendeley-nya itu tidak ada keterangan apa-apa, kosong. Bentar, Ya. ini jaringannya lagi jelek. Jadi dia cuma nongol di Mendeley-nya itu hanya tanda titiknya saja. Itu kenapa ya, Mas ya? Hanya tanda titik. Mungkin nanti Mm-mm. bisa di share screen, Ibu. Biar, Ya, sebentar. iya. Mana ya? Jadi dia autorsnya kosong, title-nya itu no Iya. title. Kayak gitu kenapa ya? Oke. Oke. Boleh saya Ya, share Ibu. screen sebentar nggak? Boleh, boleh, Ibu. Boleh, silahkan. Nah, ini yang kosong seperti ini kenapa ya? Coba Ibu klik. Klik. Coba Ibu klik DOI-nya. Hah? Kaca pembesar di bagian DOI. Ibu klik. Ya, klik aja, Ibu. Oke. Nah, sudah terisi otomatis. Oh, oh gitu ya ya. Ya oke deh. Iya, Ibu. Ya sudah Mas, cukup. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Ya. Dari Bapak Ibu yang lain, Izin apakah ada tanya, Mas. yang ditanyakan? Izin tanya, Mas David. Silakan Bapak Eko, bagaimana? Terkait dengan Mendeley, Ya, seandainya di
paper saya atau di proposal saya yang sudah lalu itu sudah jadi, belum menggunakan Hmm. Mendeley alias masih manual citasinya. Hmm. Akan digunakan Mendeley, apakah kemudian harus input satu per satu ke Mendeley-nya? Sementara di situ referensi sudah sampai 80 sampai 100-an, ada yang berupa buku dan artikel. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Iya, benar sekali Bapak. Jadi kita harus cari dulu referensinya. Kemudian dimasukkan Mendeley, disitasi satu-satu. Nah, kalau referensinya dari Scopus, enaknya kan ada DOI Bapak Ibu. Cukup nanti melalui DOI-nya. Nah, saya contohkan nih Bapak Ibu. Saya contohkan. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Kalau referensinya Bapak Ibu ada di Scopus, itu ada DOI-nya. Nah, mudahnya bagaimana? Bapak Ibu tidak perlu repot-repot mendownload PDF-nya. Cukup ini semisal referensinya Bapak Ibu copy saja, copy, masuk ke bagian Mendeley, kita masukkan metadata saja. Klik di bagian segitiga kecil, saya zoom saja. Nah, add entry manually, kita masukkan DOI-nya. Paste, kaca pembesar. Nah, nanti ketika lookup sukses, metadata terisi semua. Tinggal save. Nah, nanti sebenarnya saya perkecil, kita urutkan berdasarkan jam masuk. Klik edit, edit lagi. Jam 7.43. Jam 7.43. Nah, di sini, Bapak. Jadi tidak perlu repot-repot mencari PDF-nya. Cukup kita memasukkan DOI untuk mensitasinya. Baru disitasi seperti biasa. Kemudian kalau buku memang kita harus memasukkan secara manual juga. Nah, tipenya kita rubah buku. Kemudian nanti tinggal diisikan saja judul buku, autor, tahun, halaman, kemudian kota, edisi, editor, penerbitnya dari mana. Kemudian kalau dapat PDF-nya secara online bisa masukkan URL, kemudian ISBN-nya, baru save. Seperti itu, Bapak. Jadi tetap satu persatu. Satu lagi, Mas. Bagaimana, Bapak? Kadang Iya. misalkan satu artikel Sinta ada DOI-nya, tetapi ketika Mhm. Iya. diklik menggunakan DOI malah tidak ketemu artikel di lamannya, itu kenapa, Mas? Baik. Banyak tidak, Bapak, yang dari Sinta referensinya? Dari Sinta lumayan. Oke. Saran saya, silahkan dihapus, ganti referensi yang baru. Itu, Bapak. Karena editor akan mengecek, mungkin Mas Novan sudah menjelaskan, Bapak Ibu, di pertemuan anatomi, kenapa referensinya harus Scopus. Nah, editor itu juga akan mengecek referensinya valid atau tidak. Dalam artian, referensi Bapak Ibu itu dapat di tracking atau tidak. Nah, kalau seperti itu, sebaiknya hapus, cari yang lain. Kalau Mas ini penting, ini saya apa ya ibaratnya data yang saya ambil lewat artikel ini nggak masalah. Satu atau dua saja. Jadi 80% referensinya harus Scopus, 20% bebas buku, undang-undang, atau website. Karena yang Bapak Ibu tuju adalah Scopus. Seperti itu. Seperti itu Bapak Eko? Oke, Mas, matur Ya, nuwun. sama-sama. Oke. Nah, mungkin kita lanjutkan dulu Bapak Ibu di materi hari ini atau di sesi pertemuan ketujuh, yaitu pemindahan template. Nantinya pemindahan template itu cukup cepat, 10 sampai 15 menit saja kalau sudah terbiasa Bapak Ibu. Kemudian juga nanti ada Grammarly. Nah, akan dijelaskan oleh Mas Novan nantinya. Dan nanti Mas Novan juga akan menjelaskan bagaimana cara translatornya atau menerjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Novan. Oke, mungkin saya sapa dulu. Halo Mas Novan, selamat malam.
Selamat malam Mas Hafid, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin biar tidak terlalu malam nih Mas Novan. Boleh? Tempat Ya. dan waktu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Hafid. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu, apakah suara saya sudah terdengar? Sangat jelas. Sangat Oke, jelas, terima Mas. kasih. Nah, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Mohon maaf, mungkin dua pertemuan saya izin Ya, tidak bisa bertemu begitu. Nggih. Saya harap Bapak Ibu tetap semangat menulis papernya. Ingat kita punya capaian yaitu kalau bisa sesi terakhir kita 8 sesi, kebetulan sekarang sudah sesi ke-7 begitu. Nggih. Harapan kami Bapak Ibu bisa submit nanti. Minimal submit dulu. Papernya silahkan submit dan nanti akan tetap kami dampingi untuk proses kalaupun ada revisi, ditolak dan seterusnya. Gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tanpa menunggu lama-lama, ini sudah jam 8 kurang juga. Saya mohon izin untuk sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai Bapak dan Ibu semuanya untuk materi finalisasi paper. Begitu. Jadi untuk sesi terakhir besok, kita juga harus memastikan bahwa paper kita itu sudah layak untuk bisa submit gitu. Jadi tidak asal tulisan lalu submit, jangan gitu. Jangan, minimal kita punya pandangan bahwa paper kita itu layak untuk submit gitu. Nah, yang pertama saya harus ingatkan, yang pertama terkait karena kita akan menuju internasional citizen, kita akan menuju world class mungkin universitas atau world class akademisi gitu ya. Pastikan bahasa Inggris dalam paper Bapak dan Ibu sudah cantik, sudah bagus, minimal keterbacaannya, kan begitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, mungkin sempat kami singgung di webinar 99. Jadi untuk finalisasi paper dan terkait dengan bahasa Inggris di sini, kami sangat merekomendasikan Bapak Ibu untuk menggunakan Grammarly. Grammarly. Kemarin kita sudah menginstal Grammarly untuk MS Word-nya Bapak dan Ibu. Begitu. Silahkan sekarang saatnya untuk menggunakan. Kan begitu. Tapi juga harus diketahui, silahkan Bapak Ibu pastikan Grammarly yang digunakan adalah Grammarly yang premium. Akun yang premium. Bukan berarti yang free itu tidak bisa digunakan, cuma kurang maksimal Bapak dan Ibu. Kita di awal hanya bermodalkan translator, Google Translate, DeepL gitu. Itu kan bahasa Inggrisnya masih kasar. Atau sebagai contoh di sini, ini kebetulan contoh paper yang sudah jadi. Saya ambil, nah ini sebagai contoh mungkin ada satu kalimat yang belum saya bahasa Inggriskan gitu. Silahkan Bapak Ibu rubah dulu bahasanya ke bahasa Inggris semua. Semuanya harus full bahasa Inggris, termasuk kalau ada gambar, tabel, apapun itu yang masih bahasa Indonesia, silahkan dirubah ke bahasa Inggris. Itu mungkin masalah sepele, tapi yang menandakan kita kalau tidak dikerjakan, kita dinilai tidak niat untuk publish di jurnal internasional. Gitu. Sepele mungkin, gambarnya masih ada satu kalimat bahasa Indonesia, sepele gitu. Tapi itu bisa menandakan ciri-ciri paper yang sebenarnya tidak siap untuk bisa sampai ke internasional, akademisi internasional, ya dunia internasional gitu nih kira-kira. Jadi pastikan paper yang Bapak Ibu sudah buat, sudah selesai itu harus full bahasa Inggris dari judul sampai daftar pustaka, silahkan dibuat bahasa Inggris, kecuali kalau ada daftar pustaka, ada referensi yang memang itu bahasa Indonesia, ya nggak apa-apa, silahkan gitu. Tapi terkait dengan konten, apalagi di bagian body of paper, introduction sampai kesimpulan itu, kalau masih ada bahasa Indonesia, silahkan dibahasa Inggriskan. Dan ini sedikit saran, untuk membahasa Inggriskan sebuah kalimat, jangan satu paragraf langsung, Bapak Ibu semuanya, takutnya nanti citasi yang sudah kita gunakan Mendeley kemarin itu akan berubah gitu. Yang awalnya mungkin ini, kalau kita gunakan Mendeley kan ada seperti tanda gitu ya, tanda bahwa dia adalah digital writing, citasi yang digital, citasi yang tidak manual, kan begitu. Nah, di situ silahkan kita amankan dulu Bapak dan Ibu. Kalau kita full,
satu kalimat termasuk citasi ini kita blok, lalu kita copy, translate, dan seterusnya, rubah ke bahasa Inggris, takutnya nanti citasinya berubah menjadi manual lagi. Kerja 2 kali, kan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi satu kalimat saja, tidak perlu sampai citasi, satu kalimat seperti ini. Silakan klik kanan, mohon maaf, seperti ini, blok kalimatnya, klik kanan, translate, dan kita ubah bahasa yang awalnya Indonesia ke bahasa Inggris. Boleh pakai yang lain, Bapak Ibu, nggak harus pakai translator, pakai Google Translate, pakai DeepL, itu silahkan saja. Yang penting saya hanya ingin mengingatkan, pastikan tulisannya harus bahasa Inggris semua. Itu, nih klik kanan, translate, dan harus, atau mungkin saya contohkan yang salahnya dulu gitu. Kalau contoh satu full kalimat ini termasuk citasinya, saya ubah bahasanya. Contoh saya copy, lalu mungkin saya tidak pakai translator, saya pakainya mungkin DeepL atau mungkin pakai Google Translate. Tapi kalau DeepL lebih saya sarankan karena bahasanya lebih bagus sih. Gitu. Nah, contoh seperti ini, contoh Indonesia seperti ini, terus saya rubah ke bahasa Inggris gitu. Saya copy, lalu saya pindahkan ke paper saya. Klik kanan, saya pastekan saja, kan begitu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, kita cek apakah citasinya masih digital atau tidak. Ctrl A. Nah, bisa terlihat perbedaannya gitu nggih. Untuk citasi yang masih digital, dia akan lebih terblok hitam. Tapi kalau citasinya sudah berubah menjadi manual, dia tidak hitam, Bapak Ibu semuanya. Tidak bold gitu ya bahasanya. Jadi ini malah memberi pekerjaan kita untuk citasi ulang gitu. Sama seperti yang mungkin Mas Hafid sampaikan di materi digital writing kemarin, Mendeley ini yang memudahkan kita untuk merubah format, style, referensi yang diinginkan jurnal tujuan. Contoh, jurnal tujuan tidak mengharapkan citasi yang seperti ini. Mereka mintanya angka, bukannya nama, koma, tahun, bukan, tapi mintanya angka, 1, 2, begitu. Nah, enaknya Mendeley adalah tinggal kita buka references, tidak perlu diblok gitu, kosongkan saja. Seperti ini, stylenya kita rubah, yang awalnya APA, American Psychological Association 7, yang ini, biasa yang paling umum, kita rubah jadi angka contohnya. IEEE, yang YE, angka gitu. Nah, ini saya oke dulu saja. Nah, coba kita cek. Oke, ini saya oke, biar replace saja. Nah, kita cek apakah dia berubah atau tidak, dan ternyata tidak berubah. Di sini Bapak Ibu semuanya, kalau yang menggunakan digital writing atau yang pakai cara mungkin pakai Mendeley begitu, dia langsung berubah jadi angka 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau manual tetap tidak berubah. Nah, itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu tinggalkan cara manual, kembali ke jalan yang benar begitu, kita gunakan digital writing supaya mudah juga. Jadi kalau seperti ini kita kutip ulang. Insert citation, ini Hakim. Hakim 2021. Nah, yang ini berarti. Saya klik, lalu saya oke. Oke, ini sudah saya pastikan. Nah, siap. Nah, di sini berarti sudah masuk citasi nomor 2. Yang ini saya hilangkan saja. Ini masih mending kalau cuma 1. Kalau semuanya bahkan masih manual kan berarti Bapak Ibu kerjanya manual lagi, satu-satu harus dikutip satu-satu lagi, kan repot juga Bapak dan Ibu semua. Begitu. Itu sedikit saran. Silahkan pastikan harus pakai Mendeley. Apapun bentuknya, desktop ataupun references, pastikan harus digital writing, kan begitu. Nah, selanjutnya kalau semua tulisan bahasa Inggris kita ini sudah paper kita ini sudah full bahasa Inggris seperti ini, sekarang waktunya untuk kita memastikan kelayakan tulisan bahasa Inggris kita, gitu. Meskipun kita dari negara yang tidak fasih dalam bahasa Inggris, bahasa ibu kan bahasa Indonesia kan begitu. Tapi minimal Bapak dan Ibu semuanya, minimal tidak malu-maluin itu aja.
Minimal kalau bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti saya tuh nggak malu-maluin gitu. Kami pernah dulu sebelum ada Grammarly itu dikata-katain gitu kan, kayak bahasa Inggrisnya tuh miskin, bahasa Inggrisnya tuh buruk, jelek, wah sakit hati sudah nulis paper berlembar-lembar dikata-katain, sakit Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan sampai itu Bapak Ibu rasakan, cukup di kami saja. Jadi di sini Grammarly itu yang memudahkan kita untuk minimal memperhalus, mempercantik tulisan bahasa Inggris kita. Nah, cara penggunaannya simpel Bapak Ibu semuanya. Tinggal kita buka Open Grammarly di MS Word atau bisa di sini. Oh, mohon maaf. Oke. Nah, yang ini Grammarly, yang ini toolbar Grammarly yang atas. Jadi bisa dari home ataupun yang dari toolbarnya. Silahkan sama saja. Intinya kita buka Open Grammarly. Cek klik. Nah, ini dia. Ini Bapak Ibu semuanya, kalau sudah hidup Grammarly-nya akan berbentuk seperti ini. Tapi kalau mungkin, sebentar, saya save dulu gitu ya. Saya save dulu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah punya akunnya dan bingung bagaimana loginnya, bisa langsung loginkan dulu. Nanti tampilannya seperti ini. Begitu nggih, yang seperti ini nih. Grammarly, Open Grammarly, muncul kotak kanan, langsung saja klik login. Gitu. Langsung saja Bapak Ibu loginkan dengan email ataupun akun yang bisa dipastikan bahwa dia sudah premium. Tapi sebelum itu, saya mohon izin sebentar. Ya, saya loginkan dulu nggih. Ya, dulu. Continue. Oke. Oke. Cek. Nah. Nah, ini sudah. Jadi nanti mungkin tandanya sudah sign in, kita sudah masukkan email dan passwordnya gitu. Nanti langsung muncul notifikasi seperti ini, sign in your in to Grammarly. Tidak perlu kita klik open Grammarly-nya, langsung saja kita buka MS Word kita. Dan ini dia, ini sudah siap bekerja. Ini tuyulnya siap untuk jalan, kan gitu. Siap untuk kita gunakan, gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, kita mulai. Intinya menggunakan Grammarly itu kita mainnya hanya klik sama klak. Nah, itu kira-kira. Jadi untuk Grammarly itu sebenarnya kita main-mainnya klik sama klak. Klik kiri dan klik kanan. Udah, itu aja. Sebenarnya cuma itu. Grammarly itu hanya main klik kiri dan klik kanan. Udah, itu aja. Tidak perlu sampai harus berpikir keras tuh enggak. Gitu. Klik kiri, kita main mouse-nya saja. Klik kiri dan klik kanan. Cukup. Itu saja. Jadi nanti tampilan Grammarly yang sudah siap bekerja adalah seperti ini Bapak Ibu semuanya. Nanti sebelah kanan adalah koreksi atau perbaikan saran dari Grammarly dan di sebelah kiri adalah letak kesalahan, tempat kalimat yang bisa kita perbaiki, gitu kira-kira. Jadi sebelah kiri adalah paper kita, yang itu menurut Grammarly bisa kita perbaiki, gitu. Dan sebelah kanan adalah bentuk sarannya. Bentuk perbaikannya itu apa? Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka Grammarly dan ada kalimat yang digarisbawahi berwarna, ada yang merah, ada yang biru, ada yang ya macam-macam, itu intinya macam-macam. Jadi kalau ada kalimat yang ada garis bawah dan dia berwarna, nah itu tandanya adalah Grammarly mengoreksi kalimat ini, gitu. Dan warna-warna di sini bukan tanpa arti, Bapak Ibu semuanya. Warna-warna di sini punya fungsinya masing-masing. Seperti yang kita bisa lihat di atas. Di atas ini adalah fitur-fitur yang diberikan oleh Grammarly. Warna-warna tadi masuk ke bagian 4 fitur Grammarly ini, Bapak Ibu semuanya. Contoh warna merah. Warna merah masuk ke fitur correctness. Grammarly mengimprove, memperbaiki spelling, grammar, besar titik, besar kecil huruf, titik koma, spasi, typo, warna merah. Ini Grammarly memperbaiki spelling, ejaan, grammar gitu, grammatical kita, kalimat bahasa Inggris kita dicek di sini, warna merah.
Kalau yang garisnya biru, dia masuk ke warna atau fungsi yang clarity, membantu tulisan kita untuk lebih mudah dipahami. Kebiasaan orang Indonesia adalah menulis dengan cara mendayu-dayu kan begitu. Nah, ya, satu kalimat tuh yangnya banyak gitu loh. Yang dengan semakin yang gitu loh kira-kira. Jadi satu kalimat bisa jadi satu paragraf itu. Jadi nanti akan diringkas, akan lebih dicantikkan oleh Grammarly untuk lebih mudah dipahami pembaca. Gitu. Bahasanya lebih mudah dipahami. SPOK titik. Subjek, predikat, objek, keterangan, titik. Dah, itu aja. Yangnya nggak banyak-banyak. Itu. Clarity. Lalu ada warna hijau, nanti kalau ada kalimat ataupun kata yang digarisbawahi dengan warna hijau di sini, maksudnya ke engagement, membantu tulisan Bapak dan Ibu, membantu tulisan kita untuk lebih menarik. Help makes your writing more interesting. Menarik. Menarik di sini, kita ibarat kaya akan kosakata. Background bahasa Inggris saya kurang, tapi saya terlihat kaya akan kosakata. Jadi nanti di bagian engagement akan diberikan sebuah kalimat-kalimat persamaan kata gitu. Persamaan kata yang dimana itu lebih cantik, lebih membuat kita itu kaya gitu. Riset ini penting. Nah kan, the research is important. Nah, important ini dari atas sampai akhir itu important semua. Kan bosen nih kan gitu. Kayak miskin kosakata. Gitu. Diganti nanti dengan bahasa yang mungkin essential, the principle mungkin kan itu persamaan kata yang menurutnya itu biar kita lebih cantik, lebih menarik nanti. Nggak important semua, bosan nanti, important semua. Ganti esensial, primary, dan seterusnya. Kan gitu Bapak Ibu semuanya. Dan terakhir, ini biasanya ada ataupun tidak warna ungu. Ini jarang ada karena ini hanya terkait dengan kelengkapan sebuah kalimat. Membantu tulisan Bapak Ibu untuk lebih impression. Terkait tadi SPOK-nya tadi, kelengkapan kalimat gitu untuk pembaca gitu. SPOK-nya mungkin subjeknya sudah ada atau belum, predikatnya sudah ada atau belum, objeknya sudah ada atau belum gitu kira-kira. Jadi gitu, kalau ada warna-warna nanti di kalimat atau paper, Bapak Ibu jangan kaget, itu sudah masuk ke fitur-fitur Mendeley, Grammarly. Nah, itu dia, Grammarly. Nah, dan saya harus ingatkan juga, sebelum kita memulai menggunakan Grammarly, Bapak Ibu semuanya, saya sangat menyarankan untuk kita sesuaikan juga settingannya, aturannya, peraturan atau mungkin apa ya, standar gitu. Grammarly ini bisa menghaluskan kalimat. Tapi kita harus ingat, paper kita itu tidak sembarang tulisan. Paper ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, kan begitu. Maka kita harus sesuaikan standarnya. Jangan kalimat-kalimat yang apa ya mungkin disamakan dengan tulisan yang tidak ilmiah. Mohon maaf, gitu. Tulisan yang apa ya mungkin karya-karya yang lain tapi bukan ilmiah. Jangan disamakan. Standar kita tuh karya ilmiah. Jadi di sini di sebelah kiri atas ada yang namanya adjust goal, ada icon adjust goal, begitu. Adjust goal silahkan diklik. Silahkan diklik bagian adjust goal-nya. Nah, ini adalah settingan awal dari Grammarly. Ini adalah settingan umum ataupun default itu dari Grammarly. Itu kita bisa sesuaikan. Kita bisa perintahkan standarnya itu bagaimana. Contohnya audience, pembaca paper kita. Pembaca paper kita karena kita ingin apa ya mungkin heights internasional gitu ya. Pastikan karena pembaca kita adalah orang-orang yang ahli, dosen, akademisi gitu macam-macam. Pilih expert, ahli. Jadi nanti akan dirubah koreksinya sesuai dengan standar pembaca-pembaca yang expert, yang ahli. Nah, itu loh kira-kira. Terus formality, kalimat bahasa Inggris kita harus formatnya formal, baku. Jangan yang netral, jangan yang bahasa-bahasa tongkrongan, jangan. Formal. Kalau ada bahasa yang itu rubah, nah itu kira-kira. Formality-nya pilih formal, dan karena kita akademisi, pilih yang akademik saja untuk domainnya. Gitu. Jadi kurang lebih ini settingan yang biasa kami gunakan untuk Grammarly. Jadi pastikan standar. Dia mengoreksi, tapi harus tahu standarnya. Nah itu.
export, formal, akademik, dah itu aja. Gitu, Bapak Ibu semuanya. Lalu kita done, di sini kita bisa langsung melihat bentuk koreksi dari Grammarly. Dan saya harus ingatkan juga, Grammarly tidak hanya mengoreksi 1-2 kalimat ataupun 1-2 paragraf, tapi seluruh paper kita. Seluruh paper kita akan dikoreksi oleh Grammarly. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ada yang namanya all issue di sini. Ini kan all issue. All issue kan berarti kan sebuah koreksi yang bisa kita perbaiki. Dan itu mungkin ratusan. 100, 200, atau bahkan bisa lebih gitu. Jadi jangan kaget. Karena ini adalah hal-hal yang bisa kita perbaiki. Lebih bisa kita improve lagi tulisan kita. Lebih halus lagi bahasanya. Gitu. Nah kita mulai saja. Di sini. Contoh simpel. Contoh simpel, jadi saya bilang yang kanan akan mengikuti yang kiri. Kalau kita scroll ke bawah, yang nanti yang kanan juga akan mengikuti, yang kiri pun juga akan mengikuti, gitu kira-kira. Nah, kita mulai dari awal dulu, judul. Kita bisa lihat di sini, ada sebuah koreksi dari Grammarly, di sini. Dari judulnya ini kan Coffee Farmer Group, kan gitu. Nah, ini istilah farmer atau kata farmer, petani dengan jamak ada S-nya itu, menurut Grammarly jangan seperti itu tulisannya. Lalu gimana? Ditambahkan petik. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini boleh gitu. Jadi bisa kita klik lalu nanti ada petiknya. Nah, gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan koreksi dari Grammarly. Tuh, ada lagi mungkin. Nah, ini masalah koma. Sebelum kata N di sini, partisipan, and their impact on the itu macam-macam kan. Ada komanya. Silahkan kita klik. Klik. Nah, ada komanya nanti langsung. Ada lagi survei di sini. Apa ini? Kurang ya Allah. Untuk bahasa Inggrisnya pas-pasan seperti saya gitu. Ini saya nggak paham. Ini pakai pakai n, pakai the, pakai nggak paham gitu. Jadi di sini dia membantu. Yang seharusnya sebelum kata survei ada e-nya. This research is a survey riset bla bla bla. Kan gitu kira-kira. Yaudah, kita klik. Langsung muncul e-nya. A-nya gitu. Jadi nggak perlu kita mikir 2 kali, klik kan. Klik kiri. Nah, itu aja. Klik kiri. Ada lagi. Nah, kalimatnya terlalu panjang menurut Grammarly. Ini istilah dan the ini nggak usah. Nggak usah ada kata the lagi. Langsung of individual, langsung tanpa ada istilah-istilah the seperti ini. Udah, tinggal kita replace, klik, langsung hilang. Sudah, gitu. Ini lagi juga sama. Ya Allah, kalimatnya terlalu panjang, mendayun-dayun, jelimet. Itu dirubah sama Grammarly. Di study conclude that individual karakter, koma, external support, dan seterusnya. Gitu loh. Jadi nggak perlu Bapak Ibu khawatir lagi. Mas, kemarin saya parafrase tapi kalimatnya kayaknya nggak nyambung. Mas, kemarin parafrase kayaknya kalimatnya kurang pas, harusnya di atas. Nggak apa-apa. Ditulis dulu. Grammarly yang bekerja, Bapak Ibu semuanya. Itu loh, enaknya. Jadi enaknya menulis bahasa Inggris tuh ada alatnya, ada jin dan tuyulnya itu loh. Tinggal kita replace jadi bagus tulisan kita. Gitu, nggak apa-apa. Minimal kita parafrase mandiri itu sudah memberikan sebuah apa ya, sebuah gambaran untuk Grammarly. Ini harusnya kayak gini kontennya gitu loh. Ini loh kontennya seperti ini, arahnya ke sini jelas. Nanti Grammarly yang bekerja, dia akan menyusun ini harusnya di atas, ini di bawah itu. Biarkan dia yang bekerja, Bapak Ibu semuanya. Udah, replay selesai, klik-klik aja. Ini juga kalau ada S, ada petiknya. Yaudah, tambah petik di sini. Tinggal kita klik. Nah, ini lagi juga kurang, ada petiknya. Tinggal klik. Nah, itu ke bawah-bawah lagi. Ini apa lagi nih? Nah, kita klik lagi. Nah, kalimatnya nggak usah panjang-panjang. Langsung replay, ceklik jadi. Bagus bahasanya. Ini lagi contohnya. Nah, kalimatnya terlalu panjang. In the world, wow, langsung saja. Copy itu one the word legacy kemudian bla bla bla. Ganti. Nah, contoh seperti ini. Important, kata itu important semua. Bosan nih. Miskin kosakata, ganti signifikan. Wah, karena sama-sama artinya penting kan gitu. Sama-sama dia sebuah hal yang harus ada, tapi diganti, jangan important terus dong, ganti signifikan dan seterusnya. Gitu. Jadi lebih enak Bapak Ibu semuanya. Enak nulis bahasa Inggris itu. Ini juga ini kurang S, ya udah kita kasih S. Ini apalagi nih? Nah, kalimatnya panjang lagi ganti. Ya udah, tinggal klik aja. Nah, ini juga, cantik nanti nggak apa-apa. Parafrase kita mungkin pandangan kita tuh wah
Saya parafrase ngasal Mas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Grammarly yang bekerja nanti. Mempercantik tulisan bahasa Inggris kita. Nah, ini kurang the. Harus ada region. Ya sudah, tambahkan. Klik. Jadi ada the-nya. Cantik sekali. Enak gitu. Minimal tuh kita tuh nggak malu gitu. Nulis bahasa Inggris, tapi ya saya backgroundnya nggak bahasa. Mas, nggak apa-apa gitu. Nggak bahasa Inggris, nggak apa-apa gitu. Mudah sekali gitu. Ini juga, ini masalah koma. Ini kan di tahun 2012 koma kan harusnya seperti itu. Udah masalah koma pun diperhatikan oleh Grammarly. Ceklik ada komanya. Jadi nggak usah repot-repot Bapak Ibu semua. Udah. Tuh, ini juga kita klik lah. Selesai. Gitu aja, tinggal main klik aja. Nah, sekarang kalau sudah klik, untuk plugnya atau klik kanan itu biasanya bukan seperti ini. Jadi contoh ini kan kita klik, lalu dari Grammarly akan memberikan sebuah saran koreksinya kan begitu. Tapi kalau yang plug atau klik kanan itu sampai kalimat Bapak Ibu itu susah dipahami, sulit untuk dipahami Grammarly sampai dia tuh bingung ini mau dikasih saran bagaimana kan gitu kira-kira. Contohnya mungkin ini kebiasaan lagi orang Indonesia yaitu adalah mana ya ini? Mana ya? Ada nggak ya? Ada kok. Saya kemarin menemukan kok ada satu atau berapa ya? Mana ya? Ada kok yang nggak ada ya? Atau ini dia. Saya ketemu. Nah ini contoh. Kalau yang lain kan kita klik di sini dia langsung memberikan saran kan begitu. Nah ini ada satu koreksi di mana Grammarly bingung mau ngasih saran apa. Ini dia. Ini ada istilah-istilah atau kebiasaan orang Indonesia itu yang kalimatnya seperti ini. Ini menjelaskan tentang, ini memberikan, nah ininya itu apa Bapak Ibu semuanya? Ini kata this ini kan ini this this show ini menunjukkan that individual ini menunjukkan individual karakter itu ininya itu apa? This-nya ini apa? This book, this result, this research, this paper, this jadi nggak jelas, unclear. Ini seperti merujuk ke kalimat sebelumnya kan gitu. Contoh pertama kita membahas hasil, terus ini juga memberikan, ininya itu apa? Itu loh, dijabarkan lagi. This result, contohnya. Contoh, ini kan kalimatnya seperti ini. This show that individual bla 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 seperti ini. Kan tambahkan this result atau hasil ini menunjukkan that individual karakter. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi ini tidak diberikan koreksi atau saran oleh Grammarly karena kalimatnya pun susah dipahami. Jadi saya harus ingatkan kalau Bapak Ibu menggunakan istilah-istilah ini menunjukkan, ini memberikan, jabarkan lagi, lebih detailkan. Ininya itu membahas tentang apa? This result, this research mungkin, atau mungkin dia bentuknya paper atau buku itu, this book gitu, atau this paper gitu. Nah, disampaikan ininya itu apa. Jangan main apa, jangan apa ya, tidak jelas menyampaikan gitu. Jadi harus lebih dijabarkan kembali gitu Bapak Ibu semuanya. Itu sedikit tambahan kalau ada beberapa yang dari Grammarly susah untuk diperbaiki. Kalau ini kan enak, tinggal klik selesai. Ini klang ini enak, nanti klik selesai. Ini warna hijau ini, nah sama. Jadi untuk kata next, ini kan cannot be continue to the next analysis. Analisis selanjutnya. Nah istilah selanjutnya di sini, kata next di sini tuh sering digunakan. Kata itu next semua. Bosen nih, ganti following, subsequent gitu, ganti aja following, klik jadi following analisis. Sudah gitu-gitu aja Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu khawatir kalau bahasanya mungkin belum pas, kalimatnya belum baku, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki oleh Grammarly. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nah, itu sedikit nggih, silahkan manfaatkan Grammarly ini untuk ya minimal kelayakan tulisan bahasa Inggris kita itu Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi, saya tidak ingin atau kami tidak berharap Bapak Ibu mendapatkan feedback ataupun sampai dikata-katain oleh jurnal gitu. Susah payah menganggap paper ini sudah jadi anak sendiri kok dikata-katain lagi. Wah, itu kadang nggak enak juga. Jadi jangan sampai, minimal Bapak dan Ibu keterbacaan bahasa Inggrisnya itu jelas gitu. Memang tidak bisa menjamin tidak
Ini pasti nggak ada revisi Mas, tidak. Pasti ada bentuk koreksi ataupun revisi dari jurnal nanti. Tapi minimal ya saya ulang, minimal tidak ya tidak malu-maluin, tidak terlihat kita itu tidak ahli bahasa Inggris itu jangan kan. Nggak apa-apa kita dari negara Indonesia itu nggak apa-apa. Baik-baik aja, fine-fine aja. Cuma memang minimal kita ya tidak direndahkan gitu loh bahasanya. Itu Bapak Ibu semuanya, ini Grammarly gitu sebagai salah satu alternatif yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memperhalus, mempercantik tulisan paper bahasa Inggris Bapak dan Ibu semuanya. Gitu. Nah, ada lagi sebenarnya, ini bukannya kami tidak ingin menyarankan, tapi tidak wajib gitu, tidak semua jurnal, jadi memang tidak kami wajibkan gitu. Selain Grammarly, sebenarnya ada juga cara cepat lain gitu. Contoh kalau Grammarly ini kan repot gitu, kita harus klik satu-satu, contohnya kita klik ini, terus klik ini juga ke bawah lagi, klik ini lagi, kan gitu. Itu kan kadang agak repot juga, harus klik-klik satu-satu, harus baca lagi, harus gini lagi, kan gitu juga kadang merepotkan gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin memang tidak ada waktu dan memang kurang, kalau harus klik-klik seperti ini nggak apa-apa, tapi minimal ada usaha. Ini kan kreativitas kita kalau memang tidak ada maaf kayak materi lebih gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu Grammarly ini menurut Bapak Ibu masih terlalu susah, repot gitu, bisa gunakan jasa untuk membahasa Inggriskan tulisan kita Bapak Ibu semuanya. Gitu. Jadi ada beberapa jurnal itu yang meminta yang namanya proofread gitu ya. Ada jasa namanya proofread, yaitu membuat tulisan kita itu lebih layak bahasa Inggrisnya kan gitu. Jadi ada bentuk proofread. Dan kalau dari jurnal minta, biasanya kami gunakan yang namanya KG Support. Nah, ini KG Support. KG Support English Language Editing and Writing Service. Nah, bentuk jasa, layanan proofread. Nah, biasanya kan ada beberapa jurnal yang meminta adanya layanan proofread. Jadi harus minta papernya harus ke proofread dulu, harus layak dulu, minta sertifikatnya. Nah, itu biasanya. Itu. Nah, di sini ini bisa menjadi alternatif lain selain Grammarly. Ini KG Support, ataupun nanti Bapak Ibu ada jasa atau teman ataupun kolega punya proofread lain, silahkan di kontak juga, nggak ada masalah. Kalau kami di sini KG Support. Dan di sini, kenapa kami tidak atau lebih menyarankan Grammarly? Kami lebih menyarankan Bapak Ibu pakai Grammarly. Udah, pakai Grammarly saja. Kenapa? Karena lebih murah. Meskipun kita gunakan akun yang premium, itu pun kan di Shopee, di mana kemarin tuh, itu kan jauh lebih murah gitu, lebih murah, paling 20.000 kalau nggak salah, 20.000 atau dulu berapa, 10.000 bahkan, itu murah-murah, itu tidak sampai 100.000 lah mungkin, itu kan lebih relatif terjangkau daripada Bapak Ibu gunakan proofread ini untuk melayakkan tulisan bahasa Inggris paper kita. Kenapa? Karena proofread ini tidak hanya mengenakan biaya atau memberikan biaya, tidak hanya kayak satu paper bayarnya berapa, tidak. Dia dihitung per paper Bapak Ibu semuanya di sini. Jadi kenapa kami tidak menyarankan proofread? Karena di sini dia memberikan nominal ataupun harga itu per halaman seperti ini. Jadi standarnya rata-ratanya gitu untuk review dan edit gitu, review, mengoreksi dan mengedit akademik dokumen, paper contohnya gitu, mungkin laporan yang bahasa Inggris gitu, akademik dokumen, dia dihitung per halaman 6,95 USD, atau mungkin kalau sama pajak ya 7 lah kira-kira, $7 itu per halaman. Kalau paper Bapak Ibu ada 10 halaman ya sudah kali aja 7 dikali 10, 70 USD. Nah, kalau 70 USD berarti contoh kalau 7 USD itu IDR. Nah, ini 115.000 satu halaman. Kalau ada 10 halaman ya relatif sampai 1 juta sampai ya 1,2, 1,3 gitu kira-kira gitu. Jadi dihitung per halaman Bapak Ibu. Itu pun kalau cuma 10 halaman. Kalau papernya 20 halaman ya sudah kalikan 20 kan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi memang ini menjadi pilihan, silakan Bapak Ibu pilih yang lebih terjangkau atau yang memang lebih kami sarankan sebenarnya minimal kan kelayakan tulisan bahasa Inggris kita. Pakai Grammarly ini sudah sangat cukup sebenarnya.
Grammarly ini sudah sangat cukup, minimal keterbacaannya, keterbacaan tulisan bahasa kita sudah sangat cukup gitu, sudah sangat cukup gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ada mungkin uang lebih dan memang tidak ada waktu, boleh silakan pakai jasa proofread ini gitu. Tapi memang saran saya, karena ini mahal gitu, ini kan satu halaman 100.000, 100.000 sekian kan gitu. Jadi daripada Bapak dan Ibu mungkin kerja 2 kali gitu, daripada sebelum submit harus proofread dulu, harus cek atau kirim, dan ini pun kita bayar per halaman, dan itu untuk jam kerjanya itu kurang lebih, nah ini dia, ini untuk normal turn on atau dokumen gitu dengan 16 halaman gitu, itu kurang lebih 2-3 hari di sini. Jadi kalau ada dokumen 16 halaman nih, 16 halaman Bapak Ibu kirim paper nih maksimal 16, itu kurang lebih 2-3 hari. Nanti baru akan dikembalikan ke Bapak dan Ibu dalam bentuk paper yang sudah jadi, bahasa Inggrisnya sudah siap, dan ada sertifikatnya. Nah, itu kurang lebih 2-3 hari gitu. Kalau Grammarly kan enak, Grammarly kan tinggal klik-klik-klik, ya Allah, ini paling berapa jam selesai. Nggak ada jam, mungkin tinggal setengah jam selesai gitu, Bapak Ibu semuanya. Jadi silakan mau pakai alternatif lain atau mau pakai Grammarly ataupun Proofread silahkan gitu. Cuma saya ulangi, ini karena dia mahal, jangan sampai paper Bapak dan Ibu sebelum submit itu langsung pakai proofread. Kadang kalau kita sudah pakai proofread di awal, contoh sebelum kita submit papernya pakai proofread nih, gitu, sudah pakai jasa proofread, sudah apa namanya, sudah layak dalam artian gitu, papernya sudah layak bahasa Inggris, tiba-tiba jurnalnya minta revisi. Kalau jurnal minta revisi otomatis kan paper kita dirombak lagi kan gitu Bapak Ibu. Jadi otomatis kita proofread ulang, bayar lagi. Nah, itu kira-kira. Jadi memang minimal kalau saran saya sebelum submit gunakan Grammarly dulu. Itu aja. Gunakan Grammarly terlebih dahulu. Nanti kalaupun dari jurnalnya meminta proofread sebelum accepted atau sebelum publish, baru kita proofreadkan gitu. Jadi jangan di awal langsung proofread, nggak apa mas saya bayar, jangan dulu. Eman-eman Bapak Ibu semuanya, eman-eman, sayang sekali uangnya. Gitu, eman-eman sekali. Kalau di awal langsung pakai proofread bayarnya berapa juta sekian itu kan lumayan, sayang sekali, eman-eman. Mending untuk apa lah, makan sama keluarga dan seterusnya. Gitu nggih. Jadi itu alternatif lain selain Grammarly, proofread, dan itu sedikit bentuk bagaimana membuat paper kita itu layak dalam artian tulisan bahasa Inggrisnya Bapak Ibu semuanya itu. Nah sekarang sebelum nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, saya sampaikan materi juga selain Grammarly, kemarin Mas Hafid juga menyampaikan jurnal tujuan Bapak dan Ibu. Itu yang akan menjadi rumah dari paper kita nanti. Otomatis kita juga harus tahu peraturannya apa, mungkin berkas apa yang harus disiapkan, mungkin apa yang harus disiapkan, dan seterusnya, macam-macam. Gitu. Intinya, selain kita menulis paper, kita juga harus tahu rumah dari paper kita nanti, kan begitu. Nah, di sini, sama seperti yang Mas Abed sampaikan juga, ini kalau dari jurnalnya mempunyai template atau format, silahkan disesuaikan, Bapak Ibu semuanya. Ini saya download aja, gitu. Termasuk contoh di sini ada juga jumlahnya, papernya, paper yang submit atau paper yang ingin dikirim ke jurnal ini mempunyai limit atau batasan minimal 5-20 halaman. Udah, jangan 21. Formatnya 2 kolom ya, jangan 1 kolom. Ini juga at least minimal 3.000 kata. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu papernya masih di bawah 3.000 silahkan tambahkan gitu. Tapi itu pun tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Jadi kalau paper Bapak Ibu masih 11.000 dikurangi saja 1.000. Dan seterusnya. Ini juga masalah judul, tidak boleh lebih dari 20 kata ya, jangan 21. Itu termasuk ini yang biasanya jarang diperhatikan, yaitu adalah terkait data. Kalau ini kan template teknis gitu ya, teknis itu kan mudah itu. Tapi yang di sini ada terkait dengan tabel formatnya harus bagaimana, gitu, gambarnya itu harus bagaimana, gitu. Ini kebetulan jurnal tujuannya di sini kita bisa lihat bersama resolusi, kualitas dari gambar ataupun data berbentuk gambar di paper kita itu minimum
minimum resolusinya adalah 300 dpi. 300 dpi. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tidak tahu dpi itu lebih ke arah ke pixel gitu ya kira-kira. Kualitas, jadi kayak titik-titiknya itu loh. Jadi kalau semakin banyak titiknya kan semakin jelas juga gambarnya. Di sini kita bisa cek, contoh gambar saya mana ya? Contoh, nah nih contoh aja. Contoh ini adalah gambar dari Ritotaya gitu. Kita klik kanan, lalu kita bisa properties gitu, properties di sini gitu. Nah, di sini ada properties, lalu kita bisa cek detailnya. Detail di sini, detail. Nah, di bawah ini. Detail di bawah. Nah, ini dia. Ada bagian image, horizontal dan vertical resolution. Di sini kebetulan gambar ini hanya 72 dpi, yang berarti sangat di bawah standar minimum kualitas atau resolusi di jurnal tujuan kan begitu. Silahkan nanti Bapak Ibu kalau ada waktu, silahkan diperbaiki dan ditingkatkan resolusinya. Gitu. Kalau ada waktu, gitu. Kalau masih ada waktu sebelum besok sesi ke-8 submit, gitu, silahkan Bapak Ibu perbaiki kualitas gambar. Karena gambar itu kan data. Data kalau susah dibaca itu kan repot juga. Jadi ini terkait dengan minimum standar yang harus disesuaikan. Kalau masih di bawah standar, silahkan ditingkatkan lagi. Kalau dia bentuknya analisis, jangan pakainya screenshot gitu. Bentuk analisisnya pakai mungkin PDF atau mungkin nanti di convert dan seterusnya itu. Jadi sama seperti itu gambar. Ini sepele, tapi kalau gambarnya aja nggak jelas, ya gimana pembaca mau membaca, melihat kan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu pastikan gambar ataupun tabelnya harus sesuai dengan standar. Tapi kalaupun Bapak Ibu mungkin dikejar waktu, saya nggak ada waktu Mas untuk kayak riset ulang dan harus meningkatkan gambar, ya boleh. Ini sedikit mungkin alternatif gitu nih. Kalaupun memang Bapak Ibu tidak ada waktu, kami biasa gunakan ini sebatas untuk syarat administrasi gitu ya. Jadi untuk biar syarat administrasinya selesai, termasuk gambarnya. Kalau gambarnya mungkin masih di bawah standar, kita bisa gunakan ini convert DPI ya, convert DPI. Nah, di sini ini ada macam-macam, kita pilih yang paling atas saja. Di sini ini hanya sebatas alternatif. Jadi kalau memang ada waktu silahkan pastikan harus ditingkatkan gambarnya. Tapi kalau memang tidak ada waktu lagi, yang penting submit gitu. Nah, di sini kita bisa dalam artian itu yang penting administrasi selesai gitu. Choose image, kita klik aja. Gambar yang ingin ditingkatkan. Di sini kebetulan ada banyak pilihan dari 72 sampai 600 dpi ataupun lebih itu bisa. Jadi silakan Bapak Ibu, ini sebagai bantuan darurat sih. Ini kok lama sekali ya. Saya klik ini wifi saya. Agak lambat ya. Apakah suara saya aman Bapak dan Ibu? Ini kok lambat sekali ya? Aman. Aman, Mas. Aman ya? Aman. Oke. Aman. Beneran, Mas. Lambat sekali. Oke, siap. Terima kasih. Ini nggak tahu ini kok lambat sekali. Jadi nanti kalau sudah pakai contoh ini convert tone gitu, ini bisa kita klik aja, klik choose image-nya, lalu pilih gambar mana yang ingin ditingkatkan, yang maksudnya DPI-nya pengen disesuaikan gitu. Ini kenapa lambat sekali? Ini wifi saya atau coba tadi apa ya? Convert tone. Saya klik. Lambat sekali. Yang lain mungkin ya. Bebas lah yang mana aja. Ini atau convert DPI online. Boleh ini mungkin. Nah, ini mungkin. Nah, ini bebas lah yang penting yang manapun itu. Contoh sini saya pilih filenya aja. Filenya tadi yang mana ya? Picture. Oh, yang ini. Contoh ini saya memilih poster ini. Saya open aja, processing. Saya pengen DPI-nya minimum 300 DPI. Udah, saya continue saja. Tuh, nanti bisa langsung di-download. Dia akan mengekspor. Itu. Kita cek. Oke, nah ini sudah, saya langsung download saja. Nah, ini sudah terdownload Bapak Ibu semuanya. Nah, kita cek. Apakah DPI-nya tetap sama atau sudah berubah? Nah, ini kan yang sudah terbaru ini. Kita klik kanan. Properties. Kita cek di bagian detail. Scroll ke bawah. Nah, ini dia.
Jadi untuk syarat administrasi ini sudah selesai gitu, minimum 300. Nah ini sudah nih 300, tinggal kita pindahkan ke paper kita, gitu aja. Jadi untuk ini ya, darurat saja gitu, pilihan terakhir gitu. Kalaupun yang penting bisa submit dan selesai administrasi gitu, ya udah pakai itu aja. Yang penting DPI-nya minimum selesai gitu, ya udah gitu aja nggak apa-apa. Itu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu sedikit tambahan atau ya itu kreativitas kami saja. Yang penting bisa submit gitu, nggih. Jadi kalau memang ada waktu silakan Bapak Ibu, kalau ada waktu bisa gunakan gambar yang lebih baik, resolusinya lebih HD, lebih 4K, itu bahkan lebih cantik, gitu aja. Karena itu masalah data. Gitu. Nah sekarang masuk ke bagian template. Ini kebetulan jurnal ini ada yang namanya template. Template atau format khusus paper yang akan submit. Yang akan submit. Jadi tidak asal sembarang paper kita submitkan, tidak. Ada template-nya, ada formatnya. Gitu. Jadi harus kita sesuaikan. Tapi saya harus jelaskan juga bahwa tidak semua jurnal ada template submission-nya, Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak semua jurnal. Kalaupun jurnal Bapak dan Ibu, jurnal tujuan Bapak Ibu itu tidak ada template, ya sudah nggak usah dicari-cari. Nggak usah sampai repot-repot kita ambil paper yang sudah apa ya sudah publish di sini lalu kita convert dari PDF ke Word kita samakan, nggak usah repot-repot. Kalau dari jurnalnya nggak ada template atau formatnya ya sudah, berarti itu sebuah kebebasan paper kita untuk disubmit. Biasanya sih kalau tidak ada format seperti ini, contohnya ini papernya sudah selesai gitu. Nanti kalau nggak ada formatnya kita tinggal Ctrl A. Terus biasanya itu spasinya 2, double gitu. Jadi jarak antar spasi ini panjang gitu nggih, panjang gitu. Dan ada angka-angkanya. Contoh line number ini, saya pakai line number. Nah, ini jadi lebih memudahkan jurnal ataupun editor nanti untuk mengoreksi teknisnya. Contoh, kalimat Ibu dari kalimat atau baris 15 sampai 17 ini perlu diperbaiki lagi. Nah, itu loh. Jadi bentuk koreksinya itu nggak asal-asal kayak kalimatnya kurang bagus, tidak abstrak, tapi lebih jelas, lebih detail gitu. Baris 14 sampai 20 perlu ada perbaikan. Oke, nah itu kan jelas. Kita tahu, oh ya, posisinya baris ke-14 sampai ke poin ini. Oke, kita perbaiki ya. Kan jelas, kan seperti itu Wahyu semuanya. Jadi itu contoh seumpama dari jurnal tujuannya tidak ada format khusus gitu, tidak ada bentuk template khusus gitu. Tapi kalaupun ada template khusus itu pun sangat memudahkan kita untuk segera submit gitu. Oke. Kita buka dulu tadi contoh paper ya atau contoh template-nya. Di sini kita buka dulu. Ini adalah paper bentar mana belum ya. Nah, ini dia. Ini adalah bentuk format khusus paper sebelum disubmit di jurnal apa tadi? Jurnalnya apa tadi lupa saya. Universal Journal of Agriculture Research kan gitu. Nah, jadi ada format khususnya, ada template khususnya di sini. Kita bisa lihat bahwa dia sudah berbentuk 2 kolom. Ini sudah bentuknya 2 kolom, terus gambarnya nanti seperti ini. Itu dibuat 2 kolom juga. Terus, oh ya ini juga kalau gambarnya mungkin terlalu besar dan dipaksa menjadi 2 kolom ini mungkin tidak jelas, boleh dijadikan 1 kolom gitu. Sudah seperti ini aja. Kalau ada rumus-rumus seperti ini, terus kesimpulan, oke. Kesimpulan, acknowledgement, references. Oh, references-nya tidak pakai APA gitu, tidak pakai American Psychological Association, pakainya angka. Ada angka terus ada siku. Berarti AAA biasanya. Ini AAA. Oke. Nah, sekarang karena sudah ada template-nya tinggal kita pindahkan saja. Gitu. Kita buka dulu paper yang ingin kita submit. Nah, ini contohnya. Kita copy dari judul. Kita copy judulnya. Kita copy judul. Lalu kita bisa pindahkan. Nah, tapi sebelum itu, untuk pemindahan template ada 2 cara. 2 cara yang bisa digunakan untuk pemindahan template. Yang pertama tinggal pakai paste spesial, Bapak Ibu semuanya. Cara pertama silahkan cara pakai paste spesial, yaitu paste yang mengikuti format yang kita mau. Paste spesial yang ada telurnya itu kira-kira.
paste spesial, atau kalau di Microsoft Word itu, saya enter aja gitu, oke. Kita ingin menyamakan format dari judul. Ya sudah, di sini kursornya karena dia membawa format dari judul, kita enter aja. Ini kan dia secara tidak langsung membawa formatnya. Tinggal kita klik kanan. Klik kanan, pilih yang ada huruf A besarnya. Keep text only. Ini paste spesial namanya. Kalau paste biasa kan ini yang keep source formatting atau paste yang menjaga sumber aslinya. Ini kan masih berbeda gitu nih, kelihatan sekali. Yang di atas adalah format dari jurnalnya, yang judul di bawah adalah dari paper asli kita, kan gitu. Nah, ini masih belum sama, maka kita gunakan paste spesial, keep text only, klik. Nah, ini sudah bagus, sudah sama, sudah pas, fontnya berapa, ukurannya berapa. Tinggal kita hapus. Nah, selesai gitu nggak? Judul selesai, clear. Sekarang masuk ke bagian penulis. Nah, penulis juga sama. Kalau ada 3 penulis, cantumkan semua. Kalau ada 10 penulis, cantumkan 10-10-nya gitu. Jadi memang kami tidak memberikan tidak menghalangi, tidak melarang Bapak dan Ibu untuk punya banyak penulis, nggak apa-apa, silahkan. Cuma yang repotnya adalah bagian submission nanti. Contohnya seperti ini, 3 penulis. 3 penulis, kita bisa langsung pastekan saja. Ini kan kebetulan sama di sini. Lalu kita bisa langsung pindahkan sebelahnya saja. Kok ini agak beda ya? Oke, karena ini maksudnya ketiga ya, kita yang depannya aja. Nah, jangan lupa saya kasih tanda biar dia tahu mana yang tidak. Nah, ini dia. Di sini, oke, kita gunakan paste spesial. Klik kanan, paste yang ada huruf A besar. Klik. Nah, sekarang tinggal kita rapikan. Kalau yang awalnya, atau mungkin kita pelan-pelan ya, kalau langsung semua mungkin pusing nanti Bapak dan Ibu. Ini, kita satu penulis, satu format. Ini Pak Bagus foto. Saya copy dulu. Tidak perlu sampai angkanya, kita copy saja nama beliau, nama lengkapnya, copy. Lalu kita bisa pastekan di sini. Di blok, tapi tidak perlu sampai angkanya. Yang first authornya saja. Klik kanan, lalu kita pilih paste yang huruf A besar. Saya klik, nah ini tinggal kita rapikan. Saya penulis 1, sekarang penulis yang kedua. Bu Irma Wardati. Oke, kita copy, lalu kita pindahkan. Di sini, kita blok. Oke, jangan sampai kena angkanya, klik kanan, pastekan huruf A besar. Sudah. Tinggal kita rapikan. Nah, di sini juga harus diwaspadai. Ini juga harus Bapak Ibu cermati juga. Siapapun penulis yang menjadi corresponding author, ada simbol bintang. Nah, ini dia. Ada simbol bintang di samping angka. Gitu. Itu yang menandakan siapa yang menjadi corresponding author atau penulis author yang bertanggung jawab akan paper ini nanti. Siapa penulis yang submit paper ini? Siapa penulis yang akan sering kontak-kontakan dengan editor, akan sering-sering balas-balasan email dengan editor, itu siapa? Jadi nanti ada tanda bintangnya seperti ini. Ini boleh yang penulis pertama, ketiga, dan seterusnya. Jadi hanya sebatas identitas corresponding author gitu. Jadi begitu, pastikan ada tanda bintang. Ini kan bisa dicantumkan juga corresponding author yang bertanda bintang gitu. Nah, sekarang afiliasi. Nama sudah, afiliasi sekarang. Afiliasi ini karena ada angkanya, saya copy yang afiliasi saja. Saya copy, saya pindahkan. Nah, ini mungkin kasih tanda aja biar tahu mana yang tidak, mana yang iya. Klik kanan, pastekan. Nah, ini dia. Tinggal kita rapikan saja. Blok. Lepas. Nah, 1. Ini state-nya kok ikut ngapa ini? Nah, ini dia. Selanjutnya, kita ambil afiliasi yang berikutnya. Loh, kok emailnya ikut tadi? Emailnya nggak usah ikut dong. Afiliasi aja. Kita copy. Kita pindahkan di sini. Boleh kasih tanda dulu biar tidak mengganggu, tidak bingung.
si kuning seperti ini. Klik kanan, paste yang huruf A besar, paste spesial, ceklik, saya hapus. Angkanya nggak usah. Oke, nah ini sudah. Terus sekarang nomor 3 terakhir. Jadi siapapun, afiliasi manapun, Bapak Ibu semuanya harus dicantumkan. Karena itu yang menjadi identitas penulis nanti. Takutnya kalau nama kan bisa sama atau bisa berpotensi. Jangan diblok Mas, di kanan aja Mas. Di kanan aja, lalu kita bisa pastekan yang ini. Hapus. Nah, di sini terakhir corresponding author. Jadi yang diminta email ternyata hanya yang corresponding author. Yang berarti selain corresponding author tidak wajib ada emailnya. Yang berarti kita ambil yang email Ibu Irma. Copy, pindahkan di sini, klik kanan, paste huruf A besar. Selesai. Judul, nama penulis, afiliasi, selesai. Gitu. Nah sekarang ini copyright ataupun lisensi dari jurnalnya tidak perlu kita benarkan, tidak perlu kita hapus, itu nggak usah, biarkan aja. Sekarang kita masuk ke bagian abstrak paper itu juga bisa kita gunakan cara paste yang spesial. Gitu. Kita copy abstraknya seperti ini, klik kanan, kita copy, lalu kita pindahkan ke paper. Nah ini saya kasih tanda aja biar tidak lupa karena kalimatnya lumayan banyak ini. Klik kanan, paste huruf A besar. Klik. Nah, kita hapus kalimat yang dari format atau template-nya. Ceklek. Nah, sudah. Selanjutnya adalah keyword. Kata kunci. Semua kata kuncinya harus kita pindahkan. Ini kebetulan dia italik atau garis miring. Sekarang kita ganti dengan yang lurus-lurus saja. Kita klik kanan saja langsung. Paste huruf A besar. Nah, tinggal kita hapus yang dari formatnya. Selesai. Jadi untuk masalah judul, nama penulis, afiliasi, abstrak, dan keyword sudah selesai Bapak Ibu semuanya. Nah sekarang masuk ke bagian body of paper. Body of paper itu kita gunakan cara yang kedua. Tadi cara pertama pakai paste yang spesial kan gitu, paste yang mengikuti format yang kita inginkan gitu. Nah sekarang kenapa body of paper kami tidak menyarankan pakai cara pertama? Karena ada yang namanya sitasi. Nah ini saya ulangi lagi, sitasi ini adalah hal yang sensitif gitu. Ini kita harus jaga digitalisasinya gitu. Kalau sitasinya sudah berubah ke manual, kita repot sendiri. Maka kita harus jaga karena dia sensitif. Pastikan ini harus pas dulu. Jangan sampai kenapa-kenapa, jangan sampai dia berubah, nggak usah, jangan repotkan lagi gitu. Jadi itu kita harus jaga. Contoh yang salahnya dulu mungkin. Kita contohkan kenapa tidak kami sarankan pakai cara yang pertama, paste spesial. Saya contohkan salahnya dulu gitu. Saya ambil mungkin satu introduction di sini. Satu introduction. Nah, ini satu introduction saya copy gitu. Saya copy di sini. Saya copy satu introduction. Semuanya satu introduction saya copy. Saya copy, lalu saya pindahkan. Gitu. Kalau pakai cara pertama kan kita pakai cara paste spesial gitu. Ini kasih tanda dulu biar tidak membingungkan saya juga di sini. Saya akan paste spesial di bagian introduction di sini. Klik kanan, paste huruf A besar. Nah, ini. Secara sekilas, kita lihat secara sekilas itu sudah bagus. Sudah cantik. Sudah pas. Sudah sama dengan formatnya. Tetapi, nah ini dia. Ini loh Bapak Ibu semuanya. Citasi-citasi yang awalnya itu sudah digital writing, sudah capek-capek kita insert citation, sudah kita cacat, berubah menjadi manual, itu kan. Otomatis kalau dia berubah menjadi manual, tidak bisa kita gunakan cara Mendeley lagi. Harus kita kutip ulang, repot kan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi itu, jangan pakai cara yang pertama. Kita jaga dulu kutipannya. Nah sekarang kita back. Saya ulangi, caranya adalah silahkan Bapak Ibu copy dulu, tetap kita copy bagian introduction, contohnya gitu ya. Introduction ini saya copy bagian introduction, sudah saya copy. Lalu
kita pindahkan ke bagian template, tapi caranya jangan pakai paste spesial. Ingat, kita harus menjaga citasinya dulu. Otomatis jangan langsung paste spesial. Paste yang biasa saja. Paste yang menjaga sumber aslinya. Kita klik kanan, pilih yang ini. Bagian sebelah kiri, yang namanya Keep Source Formatting. Paste yang menjaga, yang mengkeep, menjaga format sumbernya. Atau yang biasanya kalau shortcut-nya tuh Ctrl V gitu ya. Ctrl V atau Command V. Nah itu. Jadi paste yang biasa saja. Paste biasa Ctrl V saja sudah gitu. Kita jaga dulu citasinya Bapak dan Ibu. Di sini memang kelihatannya berantakan, sangat berantakan, sangat beda dengan formatnya. Tapi citasinya masih terjaga. Nah, itu. Jadi di sini kita jaga dulu citasinya. Gitu nggih. Kalau sudah, kita pakai cara yang kedua, yaitu format painter. Di sebelah kiri bagian home MS Word itu, di bagian home MS Word itu ada fitur yang namanya format painter. Silahkan dimanfaatkan. Saya besarkan lebih dekat. Nah, di sini bagian home, di sebelah bawah mungkin kiri, ada yang namanya fitur format painter. Bukan pointer, painter, paint, cat, kuas. Jadi namanya format painter. Gambarnya mirip seperti kuas. Kalau dia kuas, otomatis perlu yang namanya cat. Cat, ada cat air. Kita ingin mengecat tembok, ingin warna merah. Berarti perlu cat warna merah, kan begitu. Berarti kita harus dapatkan dulu catnya. Dan terus catnya apa, Mas? Ini. Kata-kata di bagian body of paper ini adalah catnya. Kalau kita ingin menyamakan body of paper, contoh kita sama bodinya ini kita samakan dengan format ini, ya sudah, berarti ini menjadi catnya, gitu. Ambil dulu catnya, diklik dulu, klik, nggak perlu diblok, diklik aja, klik, pilih format painter. Kita klik format painter. Nanti kalau sudah aktif atau catnya sudah kita celupkan itu, saat kursor kita arahkan ke kalimat, akan berubah menjadi kuas. Kelihatan nggak? Oke? Atau terlalu kecil nggak? Di sini, kursor nanti kalau kita arahkan ke kalimat akan berubah menjadi kuas. Nah itu, berarti ini catnya sudah ada. Tinggal kita cat saja, tinggal kita kuas saja, tinggal kita sapu saja kalimat yang ingin kita samakan. Contoh, catnya sudah ada. Catnya adalah format dari body of paper. Sudah dipegang, sudah dicat ini. Tinggal kita blok saja semuanya. Nah, seperti ini. Blok aja. Nah, sampai sini berarti ya. Di sini. Sudah. Lepas. Gitu. Coba cek ke atas. Nah, ini loh. Formatnya sama, tapi citasinya tetap terjaga. Itu yang kita harus amankan, Bapak dan Ibu. Jadi formatnya sama, tulisannya sudah sama, tapi citasinya pun tetap digital. Nah, itu yang kami inginkan. Jadi jangan asal-asal kita paste spesial. Amankan dulu citasinya. Gitu. Begitu nggih Bapak Ibu semuanya. Saya harap ini bisa diikuti. Termasuk, mungkin saya selesaikan aja. Biar langsung jadi satu full paper. Biar lebih cantik gitu. Saya blok aja semuanya. Metode sampai mungkin kesimpulan aja. Kesimpulan ini masih result. Ini implication and conclusion. Oke. Nah, ini announcement biarkan aja. Nah, sini. Kesimpulan dari metode sampai kesimpulan saya copy. Saya copy, lalu saya pindahkan ke bagian formatnya. Nah, di sini. Saya bisa langsung enter saja. Gitu. Pastenya adalah paste yang biasa. Karena kita harus menjaga kutipannya. Paste biasa. Ctrl V biasa. Sudah. Itu aja. Nah, sekarang ini masih berantakan, masih tidak rapi, tidak cantik. Tinggal kita rapikan. Kita mulai dari metode. Kan tadi introduction sudah selesai nih. Sekarang kita masuk ke metode. Nah, heading dari metode pun harus sama dengan heading formatnya. Otomatis kita ambil dulu catnya. Tidak perlu diblok. Diklik aja. Pilih format painter. Scroll ke bawah.
Kita sapu, kita cat. Mana tembok yang kita ingin samakan? Blok saja. Loh, kok nggak ada angka 2-nya? Oh, ini manual. Oh ya, ini manual. Jadi kalau ini otomatis seharusnya nanti setelah kita pakai format pointer, dia langsung jadi angka 2. Karena dia manual, ya sudah, kita manual saja. Ya. Nah, di sini selanjutnya heading sudah sama. Sekarang body. Ini kan body belum sama dengan yang atas. Kita ambil dulu catnya, tidak perlu diblok, diklik aja. Format painter, lalu kita sapu. Karena kita ingin mengecat kalimat, ya pastikan kita hanya kalimat. Gitu. Nah, seperti ini. Lepas, selesai. Nah, ini ada gambar, tapi sebelum itu saya rapikan dulu. Yang bagian headingnya saya format dulu. Terus saya sapu di sini. Ini ada gambar. Otomatis gambar itu bukan termasuk kalimat. Atau ini bukan bagian dari body. Bukan body. Bukan termasuk kalimat. Ini gambar. Otomatis jangan disamakan. Kita samakan dulu yang kalimat. Format painter saya blok seperti ini. Jangan sampai kena gambarnya, karena kalau kena gambarnya nanti berantakan. Apa? Contoh, klik format painter, lalu saya blok. Nggak apa-apa mas, kalimat sama gambarnya sekalian nih. Lihat aja di sini. Nah, ini dia. Berantakan, tidak rapi. Karena dia bukan kata, bukan kalimat. Jadi jangan ikut tersapu. Tuh. Kalau gambar, tadi seperti yang disampaikan di awal, gambar ini kebetulan ini manual nggih Bapak Ibu semuanya. Jadi kita contoh ingin dijadikan 2 kolom, ya udah kita manual seperti ini gitu. Jadi manual saja, nggak perlu sampai repot-repot dan seterusnya gitu. Cuma masalahnya di sini adalah gambar ini terlalu besar dan ini ada angka-angkanya, ada data di sini. Kalau ini dipaksakan jadi 2 kolom, ini tidak terbaca. Keterbacaannya itu sulit gitu. Susah, ini angkanya kecil-kecil gitu. Jadi sama seperti yang disampaikan, sama seperti yang ditulis di format tadi, tidak apa-apa. Kalau ada gambar yang besar dan memang tidak memungkinkan dijadikan 2 kolom, nggak apa-apa. Berarti narasi dan gambarnya, keterangan gambar ini, gambar dan keterangannya ini bisa kita ganti dengan format yang kolomnya 1 saja. Ini masuk ke layout, pilih kolom, kita pilih 1. Jadi terfokuskan hanya gambar dan narasinya kita pilih format kolom yang 1 saja. One. Nah, ini dia. Kita bisa cek. Jadi selain gambar dan narasinya tetap formatnya adalah 2 kolom. Gitu. Jadi nggak perlu kita samakan dengan format yang lain. Tapi ini selesai gambarnya. Sekarang narasi. Narasi gambar itu seharusnya punya format khusus juga. Kita ambil. Nah, yang ini kan format khususnya nih. Ini format khusus. Jangan diklik, nggak perlu diblok. Diklik aja. Kita celupkan sekali saja. Pilih format painter. Kita langsung blok ke atas. Ke atas, nah ini dia. Kita sapu. Sapu narasi atau keterangan gambarnya. Ini bisa kita bold saja. Figurnya tadi kebetulan bold. Klik. Nah, sudah cantik. Gambarnya sudah cantik. Sekarang masuk ke bagian body lagi. Karena dia adalah body of paper atau kalimatnya, kita ambil saja. Bebas yang manapun, intinya adalah yang sama. Kita klik aja. Format painter, scroll ke bawah. Lalu kita samakan. Ingat, ini kita catnya hanya untuk kalimat atau kata. Kalau ada heading ataupun gambar, tabel, dan lain, jangan ikut untuk terblok. Ya Allah. Apa ini? Bentar. Kok tiba-tiba ini? Kenapa ini? Saya ulangi. Terlalu bersemangat ini. Pelan-pelan. Oke. Klik dulu. Format painter. Lalu saya scroll ke bawah. Pelan-pelan saja. Saya blok. Oke. Blok dulu. Oke. Masih belum ada gambar ataupun tabel. Masih aman. Oke. Heading mungkin. Kesimpulan. Oh, ada nih. Sini. Batasnya adalah di sini. Oh, jangan sampai gambar. Lepas. Nah, sudah. Ini sudah. Kalimatnya sudah pas, sudah cantik, sudah rapi, sudah sama. Nah, sekarang gambar lagi. Karena gambar ini bisa kita jadikan 1 kolom, tinggal kita blok, layout, kolomnya kita ganti yang one. Nah, ini dia. Narasinya kita samakan dengan yang di atas.
narasi keterangannya ini kita klik, tidak perlu diblok ya, diklik aja insert, kok insert sih, format painter, lalu saya scroll ke bawah, saya pindahkan ke, nah ini dia, saya blok saja, lepas, nah ini saya bold yang bagian figur 2-nya, bold. Nah, sekarang sudah gambar ini sekarang masuk ke bagian heading. Karena dia heading, otomatis harus kita cari juga bagian heading. Headingnya yang ini dia. Klik format painter, lalu kita scroll ke bawah. Mana ya? Nah, ini dia. Implication dan kesimpulan. Tadi nomor 3, berarti sekarang nomor 4. Nah, sudah heading, sekarang bagian body. Kita ambil dulu yang body di atas. Klik dulu. Format painter, scroll ke bawah, pastekan saja, blok saja di sini. Oke, oh sudah selesai berarti, sampai sini aja. Lepas, nah ini sudah selesai bagian body of paper, yang berarti bagian format jurnalnya tinggal hapus saja. Hapus sampai bagian daftar pustaka. Oh, ada acknowledgement, berarti yang sini aja berarti. Simpulan, delete. Nah, ini sudah acknowledgement, kita rapikan sedikit yang atasnya. Oke, acknowledgement. Karena acknowledgement atau ucapan terima kasih itu tidak ada citasi, berarti tinggal kita copy biasa saja. Copy, lalu kita pastenya adalah paste yang spesial. Nggak perlu pakai format painter karena tidak ada citasi. Klik kanan, paste huruf A besar. Sudah, tinggal kita hapus yang di atasnya ini. Nah, sudah cantik. Terakhir sekarang adalah bagian daftar pustaka. Kenapa kami sangat menyarankan Bapak Ibu menjaga citasi? Karena ini. Citasi ini karena dia tetap terjaga ke digitalnya. Ya. Jadi karena tetap kita masih hitam atau digital writing di sini, masih tetap gunakan Mendeley, yang berarti di bagian daftar pustaka tinggal kita panggil saja. Di daftar pustaka jangan di-copy dari paper asli kita di-copy terus dipindahkan, jangan. Tinggal dipanggil. Ingat di bagian materi sesi digital writing kemarin. Contohnya di sini. Ini saya biarkan biar kelihatan perbedaannya gitu. Karena di atas citasinya tetap terjaga, tinggal kita panggil. Pastikan dulu Mendeley-nya terbuka. Mendeley Bapak Ibu terbuka gitu. Sekarang tinggal kita panggil dengan cara masuk ke references yang di atas. References, kita klik yang namanya insert bibliografi. Panggil, inputkan, tunjukkan ya daftar pustaka, referensinya. Nah, itu sudah. Jadi tidak perlu repot-repot kita copy paste saja. Ini belum rapi Mas, belum sama. Ya udah. Yang awalnya ini adalah APA, sekarang kita ganti yang mungkin jadi IEEE. Contoh dari jurnal ini kan pakainya angka. Nah, kita klik IEEE. Nah, sudah jadi referensi yang sama persis, masih belum rapi. Saya rapikan sedikit. Supaya cantik, supaya rapi gitu. Nah, ini saya rapikan, coba saya harus pastikan dulu ke atas sedikit. Ini agak condong ke kanan berapa senti gitu ya. Saya harus geser lagi. Oh, oke. Nah, ini dia. Lepas. Nah, sudah sama ya. Dari contoh format jurnalnya dengan referensi paper ini sudah sama. Sudah sama persis. Tinggal dihapus saja. Nah, selesai Bapak Ibu semuanya. Ini paper yang sudah layak submit. Sudah selesai papernya. Formatnya sudah sama. Ini sudah cantik gitu ya. Sudah bentuknya paper utuh selesai. Jadi tinggal di submit saja. Gitu Bapak dan Ibu bentuk finalisasi paper. Gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang kesulitan atau ada yang kurang jelas, Bapak dan Ibu? Nah, sangat jelas tapi perlu latihan ini. Ya, benar Ibu. Memang di Rumah Scopus tuh kami selain memberikan sedikit keterampilan dan trik gitu, tujuan kami itu sebenarnya membuat Bapak Ibu tuh ingin segera mencoba itu loh. Kalau kami memberikan sedikit tampilan materi dan Bapak Ibu ingin segera mencoba, itu berarti tujuan kami tercapai. Itu Bapak Ibu semuanya. Betul. Iya.
Mungkin cukup Bapak dan Ibu. Oh ya, sebelum itu mungkin di sesi ke-8 besok, kalaupun Bapak Ibu ingin submit, pastikan papernya harus dicek Turnitin dulu, begitu nggih. Jadi besok supaya tidak memakan waktu juga, kalau karena 2 jam gitu nggih. Jadi sebelum paper Bapak Ibu submit besok, bisa kirimkan ke kami di Japri saja, saya ataupun Mas Hafid gitu. Bisa kirimkan ke kami bentuk papernya. Nanti kami akan bantu untuk cek Turnitin gitu nggih. Jadi sebisa mungkin sebelum submit harus cek Turnitin dulu. Itu. Jangan sampai paper Bapak Ibu tidak tahu Turnitinnya berapa, tiba-tiba suruh submit, ya udah. Itu sebelum editor melihat paper kita sudah ditolak dulu ya. Ini plagiasinya masih tinggi, ini bahasanya itu kira-kira. Itu nggih Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada, mungkin Mas Hafid, apakah ada tambahan Mas Hafid? Mas, aku mau nanya, Mas, Oh, boleh? boleh silakan Ibu. Bagaimana Ibu? Oh iya, terkait dengan cek Turnitin. Ya. Biasanya kan kalau kita cek Turnitin, itu kalau misalkan di blok secara keseluruhan, itu biasanya itu tingkat plagiasinya tinggi karena ada daftar pustakanya, gitu. Iya. Gimana supaya minimalisir tidak terlalu tinggi Turnitinnya, plagiasinya. Makasih, Mas. Iya Ibu, jadi tetap yang dikirimkan silakan full papernya. Nanti di Turnitin itu ada fitur untuk mengeksklud, Ibu. Jadi nanti untuk sitasi daftar pustaka akan kami exclude, jadi kami kecualikan. Jadi hanya pure tulisan paper Bapak dan Ibu. Itu. Daftar pustaka dan yang lain itu saya exclude, kami exclude gitu. Jadi tidak mungkin terbaca Turnitin gitu Ibu. Aman. Gitu. Jadi memang seharusnya seperti itu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mengirimkan hanya bodinya saja, daftar pustakanya nanti. Jangan, nggak usah, nggak apa-apa. Kirimkan aja bentuk full paper seperti ini, gitu. Nanti kami bantu untuk cek Turnitinnya, gitu Bapak Ibu. Begitu Ibu? Oke, Mas. Oke, Makasih. siap. Mas tanya Sama-sama Mas, Ibu. ini kan Oh, boleh, tadi silakan ada Ibu. ya yang ada gambar grafik misalkan kayak tadi ya, itu Iya, iya. perlu dicek kualitas gambarnya nggak kayak tadi berapa DPI-nya? Oh, iya Ibu, pasti. Dan saya juga sering menemukan itu biasanya memang dari jurnal-jurnal itu memang minimal 300 dpi tadi Ibu. Itu Hmm, kebanyakan, mayoritas nih, mayoritas. Tapi tidak ya. semua jurnal memang memberikan spesifik berapa resolusi yang harus disiapkan. Itu memang tidak semua, tapi memang kebanyakan itu minimal 300 Ibu. Hmm. Gitu. Misalkan ini tadi kan bentuknya grafik ya, grafik kan Ya, sudah ada, misalkan kita kopinya dari Smart LS itu kan udah ya, langsung nih, ya, gambarnya langsung dari sana copy langsung ke Word. ya. Itu ngeceknya gimana nih? Nah, yang tadi Bu, contoh di sini. Ini contoh gambar gambar data saya kan gitu. Ini bisa kita klik kanan, saya bisa save as picture di sini Bu. Save dulu ya berarti ya. Ya, kita simpan dulu ke laptop kita kan seperti itu. Jadi tidak Oke. langsung bentuknya copy ke PDF itu apa ke Word itu tidak. Kita simpan dulu ke laptop kita, lalu kita cek gitu. Ini mungkin gambar satu gitu nggih. Gambar gambar satu, udah kita klik aja. Nanti kita bisa cek kok Bu di sini di bagian picture. Nah, yang ini kan klik kanan, lalu kita pilih properties, ada detail di situ. Ini biasanya nanti akan ada muncul DPI. Kalaupun nggak ada pun, ini karena formatnya PNG soalnya. Tuh, jadi ada beberapa yang formatnya tidak terbaca. Jadi contoh saya convert dulu ya, sebentar. Convert PNG to JPEG, JPEG, JPEG. Ada beberapa laptop yang minta support, tidak semua apa langsung klik kanan properties muncul DPI-nya itu kadang nggak muncul. Jadi ya ada ya cara-cara tersendiri. Saya download dulu. Oke, itu masuk ke zip ya. Zip, oh yang ini. Di kanan, saya ekstrak dulu, ekstrak here aja. Nah nih. Nah ini dia, kita klik kanan, coba properties. Klik detail. Nah ini baru muncul Ibu. Kan kelihatan DPI-nya ini. DPI-nya kelihatan. Jadi seperti itu Ibu. Jadi itu sebatas hanya syarat administrasi sebenarnya. Tapi memang itu masalah terkait data, apalagi mungkin hasil analisis itu kan data ya Bu ya. Jadi memang sangat tidak disarankan hanya berupa screenshot ataupun hanya
ya hanya potongan-potongan sangat tidak disarankan sebenarnya karena masalah keterbacaan gitu. Begitu Ibu. Ya, Oke, Mas, satu mungkin. lagi, Mas. Oh, Yang boleh terkait silakan. dengan yang terkait dengan Grammarly tadi, Nggih. kalau saya cek untuk kita langganan lewat webnya langsung, itu kan cukup mahal ya. Tadi Masal kita Iya, beli lewat benar Bu. online ya. Benar. Iya, kalau bisa, kemarin belum kami kirimkan Bu. Itu biasanya kalau dari Grammarly memang mahal gitu ya. Mm-mm. Berapa ya? 200 ribu. $30 per Iya, per bulan dan itu hanya 200 prompting ya. iya. Oh, sebentar. Coba Heeh. saya buka dulu. Kalau Iya, kalau annually sih emang 12 ya, tapi kan iya. setahun. Ah, yang ini ya Bu ya, yang punya $12 gitu. Hmm. $12. Ini memang langsung ori dari Grammarly-nya. Jadi ini Hmm. nanti bentuknya adalah Ibu mengirimkan email dan nanti dari Mm-mm. Grammarly akan mengembalikan emailnya untuk dalam bentuk sudah premium kan gitu kira-kira. Ya. Ya, ini memang silakan kalau Ibu memang suka yang ori, suka yang original bisa langsung ke Grammarly. Tapi kan saya bilang tadi Bu, ada marketplace Ibu ya. Ada toko Marketplace. oranye, toko hijau itu Ya, yang jauh lebih murah. ya. Oke, itu Itu. nggak apa-apa ya berarti ya. Enggak apa Bu, karena jujur kalau saya pun tidak setiap hari buat paper kan gitu Ibu. Tidak setiap hari buat paper. Betul. Ya mungkin ya 2 bulan sekali gitu kan kira-kira. Jadi sebenarnya Grammarly tidak sering digunakan. Jadi kalaupun kita beli yang marketplace dan mungkin beli yang sebulan aja, saya sarankan yang sebulan aja, yang murah-murah aja. Nggak usah yang sampai setahun, sampai lifetime gitu, nggak usah. Sebulan aja, silahkan kalau Bapak Ibu ingin membuat paper, beli yang sebulan gitu kira-kira. Udah cukup itu aja. Minimal sebulan sudah selesai papernya. Kalaupun sudah selesai premiumnya beli lagi nanti. Kan cuma 20.000 Bu. 20.000 ya Allah murah 20.000 gitu. Ya, oke Mas, thank you Mas. Sama-sama Ibu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ini oh ya, Izin Mas Mas Hafid Novan, terakhir. Oke, boleh Ibu, silakan. besok terkait submit ya Mas Novan ya. Kalau Ya, seandainya eh, belum selesai nih, kira-kira ya. masih dibantu nggak? Maunya masih menerima layanan pertanyaan atau discuss Iya, untuk tetap Ibu. Aman submit. Ibu. Jadi memang Kayaknya iya, belum pertemuan berikutnya belum submit ini Mas, belum nggak belum apa-apa Ibu, bikin nggak apa-apa. belum Iya, selesai. tapi memang harapan kami kalau bisa submit dulu kan gitu. Jadi memang pelatihan ini tidak hanya sebatas 8 sesi Bapak Ibu semuanya, tetap akan kami dampingi berapa bulan ya. Nanti Mas Hafid yang biasanya mengetahui berapa bulan gitu. Nanti itu bisa Bapak Ibu tetap bisa monggo dimanfaatkan layanan dari kami, bisa tanya jawab ataupun nanti kalau berkenan kita bisa buat Zoom lagi gitu. Tapi mungkin kalau yang Zoom dari kami sudah cukup 8 sesi. Kalaupun Bapak Ibu nanti bisa pakai WA group gitu bisa ataupun Japri langsung pun nggak ada masalah gitu. Silakan. Jadi masih ada berapa ya pasca webinar saya lupa gitu berapa bulan mungkin 3 sampai 4 bulan gitu kira-kira. Jadi saya memang hanya ingin memastikan paper kita tidak hanya sebatas submit gitu Bapak Ibu, minimal revisi dan nanti siap untuk publish gitu paper. Begitu Bapak dan Ibu. Jangan Oke, lupa ya, thank you Mas. Ya, video thank you Mas. materi silahkan ya sama-sama Ibu. Video materinya silahkan tetap bisa dilihat kapanpun dan dimanapun. Itu sudah menjadi bentuk haknya Bapak dan Ibu. Kewajiban dari kami untuk memberikan fasilitas itu silahkan dimanfaatkan. Kalaupun sekarang mungkin tidak berhalangan hadir, bisa melihat video record materinya itu. Kalaupun lebih kangen dengan suara Pak Jo ya bisa lihat video materi di Rumah Skopus gitu kira-kira. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan gitu. Termasuk layanan untuk cek Turnitin gitu. Kalaupun sudah selesai papernya kirimkan ke kami. Saya mohon izin mungkin jangan di WA grup gitu nggih. Bukannya saya tidak percaya, cuma daripada gitu nggih. Silahkan japri saja ke kami gitu. Nanti kami bantu untuk cek Turnitinnya. Begitu Bapak dan Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Oh, sudah jam 9. Kalau sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa tutup itu Bapak Ibu semuanya, takutnya terlalu malam juga. Tapi sebelum itu, sama seperti biasanya, saya mohon izin bisa open kamera sebentar, kita bisa foto bersama dulu. Nah, dokumentasi. Sebentar, saya siapkan dulu. Oh, biasa tertutup ya. Sambil menunggu, silakan Bapak Ibu bisa open kamera. Mungkin kalau yang sudah mengantuk nggak apa-apa sebentar saja saya minta sebentar aja waktunya gitu sebentar saya siapkan kok loadingnya lama sekali nih itu ini aja
Ini kalau lama sekali, lambat kali. Oke, nah sudah siap. Sudah siap Bapak dan Ibu semuanya? Oke, kita mulai. Siapkan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu. Kita bisa foto formal dulu. Ingat ada 2 gaya. Kita sesi foto formal dulu, senyum terbaik gitu. Senyum aja, itu biasa saja. Saya mulai. Oh, ini kenapa? Oke. Oke, saya mulai hitung. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, satu lagi, gaya rumah Scopus. Tangan di depan seperti ini, bentuknya atap rumah, tapi jangan depan muka gitu, nggak, agak seperti ini. Oke, kita mulai. Sudah siap? Ini mungkin karena ini aja. Oke, saya mulai hitung. Siap? 1, seperti ini, atap rumah. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tunggu papernya di sesi terakhir supaya bisa submit semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Terima Nopal. kasih Mas Sama-sama Nopal. Bapak dan Ibu. Wabarakatuh.